Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Semuanya terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang saham. Jadi beberapa teman yang ada di Instagram itu DM aku, tanya aku karena aku pernah post tentang saham. Dan ini kayak apa imbal hasilnya, terus kemudian itu caranya gimana, terus ada yang tanya juga apakah bisa ditarik atau bagaimananya. Untuk next time paling aku akan selipkan video-video tentang saham ini, tapi nggak bisa rutin seperti jualan online karena mostly videoku yang ada di YouTube itu adalah tentang jualan online. Jadi kalau semuanya ada pertanyaan tentang saham, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Nanti aku juga akan bahas juga tentang tabungan emas Pegadaian. Jadi di DM juga ada yang tanya tentang bagaimana caranya nabung emas di Pegadaian. Jadi buat teman-teman mungkin taunya kalau di Pegadaian itu gadai aja gitu ya. Di sana tuh kalian bisa nabung emas juga. Nah, untuk saham kali ini itu lebih tepatnya bukan saham sih. Aku ada aplikasi yang saham juga di ini, aku buka aja deh. Di Ajaib. Nah, yang aku bahas kali ini tuh di Bibit. Jadi Bibit ini lebih ke reksadana, tapi kebanyakan orang itu taunya dia tuh juga saham gitu. Padahal nih reksadana ya, beda dengan saham. Untuk reksadana itu apa? Coba kalian googling reksadana itu apa, terus kemudian saham itu apa. Sebenarnya dua itu sama-sama menguntungkan, tapi ternyata beda ya. Untuk kali ini aku bahasnya Bibit, bukan di Ajaib. Jadi ini tentang investasi reksadana gitu. Langsung aja kita buka. Oke, ini aku juga belum ada 1 tahun, jadi baru beberapa bulan juga download dan nabung atau investasi di Bibit. Terus ini aku ada 2 tabungan. Yang pertama tuh bisnis, ini kayak gimana ya? Ya aku nabung dari uang jualan gitu, tapi nggak sepenuhnya. Ada beberapa yang di Ajaib juga, ada beberapa yang di ATM juga, di bank gitu. Untuk dana pensiun itu juga aku bikinnya seharusnya tuh aku rutin sih nabungnya, tapi kadang kalau ada uang lebih aku pasti tabungkan atau invest di Bibit ini. Nah ini dari atas ya, ini registrasi Anda berhasil. Ini tandanya kalian bisa mulai invest di Bibit. Jadi dari profil, registrasi, verifikasi sudah selesai. Nah ini udah komplit semua, jadi sudah mulai bisa investasi di Bibit. Nilai portofolionya itu 16.800.000. 16.864.427. Nah, untuk keuntungannya itu 1.215.292. Imbal hasilnya kurang lebih 7,77%. Itu aku pernah beberapa bulan kemarin itu imbal hasilnya tuh sampai 16, jadi 2 jutaan lebih. Jadi kenapa aku sekarang lebih fokus itu investasi ya kayak di Bibit, di Ajaib daripada di ATM. Karena kalau di ATM itu rawan banget digunakan untuk pembayaran online. Paling sering itu digunakan untuk top up ShopeePay. Aduh aku pusing banget. Kalau ini kan kita nggak bisa semena-mena ya, karena ada jangka waktu pencairannya itu paling nggak 3-1 minggu hari kerja. Dan kalau hari Sabtu atau Minggu itu nggak dihitung hari kerja, jadi lebih ribet lagi. Jadi insya Allah aman lah untuk dana di Bibit ini, nggak akan diutik-utik gitu. Kecuali yang di ATM itu waduh wanti-wanti banget untuk jaga diri agar tidak tergoda mentop up ShopeePay. Oke. Jadi ini untuk bisnis itu laba aku jualan, tapi nggak selalu aku taruh sini ya, kadang aku gunain untuk kula atau untuk beli barang lagi untuk dijual.
ada yang aku simpen di ATM untuk uang alur masuk keluar masuk jualan. Untuk dana pensiun ya untuk beberapa tahun jangka panjang ya ini. Nanti baru aku gunain ya untuk dana pensiun. Kalian bisa tambah juga di sini, tambah portofolio, contoh dana nah ini dana pendidikan, pernikahan, umroh, gadget, kendaraan. Kalau pengen punya mobil itu kan bisa di sini, targetnya berapa tahun juga bisa. Contoh yang apa ya? Umroh, pendidikan, rumah, liburan deh. Atau enggak umroh aja deh, umroh, terapkan. Nah, nama portofolionya kalian tulis aja umroh gitu. Uangnya harus dikumpul berapa? 30 juta lah, katakanlah ya, 30 juta. Targetnya tahun depan, 1 tahun ke depan. Ini bulan Februari, Januari deh, nanti biar awal tahun gitu daftar umrohnya. Oke, kita klik. Ini akan muncul seperti ini. Jumlah yang harus terkumpul itu 30 juta. Terus targetnya tanggal Januari 2022. Nah, jumlah yang harus kamu tabung tiap bulan ini akan muncul 2.650.000 gitu. Atau bisa diubah juga. Ini kalau kalian ubah diturunin harganya ke 25 juta gitu ya, contoh. Nanti akan muncul beda lagi ini. Nah, per bulannya 2.200.000. Ini ada kayak apa ya, skemanya juga. Kalau kalian udah nih, tinggal simpan aja. Simpan gitu. Nah, tinggal top up aja. Nah, ini portofolionya termasuk portofolio konservatif. Di mana portofolio ini mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah. Di mana returnnya diharapkan minimal setara dengan suku bunga dengan fluktuasi nilai pasar yang minimal untuk mencapai tujuan. Nilainya 2 dari 10 ini. Di pasar uang 58%, obligasi 32%, saham 10%. Ini disesuaikan oleh robo. Jadi dari otomatis dibibit gitu. Ini yang kalau mau nambah umroh. Terus kemudian kalau kalian mau cek di tabungannya, di investasinya, kalian tinggal cek aja apakah ada yang merah, apakah hijau semua. Ini ada yang hijau, ada yang merah. Kalau merah berarti lagi turun nilainya. Terus ini untuk dana pensiun, kalau dana pensiun seperti ini alokasinya, ini disesuaikan dengan robo juga. Nah, kalau kenapa ini nilainya 7 juta, imbasnya hijau dan dapatnya tuh 800. Sedangkan di bisnis aku itu nabungnya 9 juta, imbasnya itu kenapa 3? Cuma 3% dan keuntungannya cuma 300. Ini disesuaikan pasar. Jadi karena ini tuh ada yang merah kan, jadi harganya turun, terus berarti kan keuntungannya juga turun gitu. Jadi nggak sama. Kalau sebenarnya nabung 9 juta itu untungnya lebih besar daripada nabung yang 7 juta itu enggak, karena disesuaikan dengan pasar modal yang kalian beli. Contoh kalau yang mayoritas sukuk negara ini dia lagi hijau, jadi masih dapat untuk 5%. Kalau ini merah, nah ini dia yang Principal Islamic Equity Growth Syariah, ini merah, jadi minus 2% gitu. Mungkin awalnya gitu dulu ya. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke orang sekitar kalian. Jika kalian boleh DM, boleh WhatsApp juga, silahkan kalau mau tanyanya lebih close. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini.
Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jangan lupa keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.